Pernah nggak sih kamu ngerasa ngelihat sesuatu tuh beda banget dari orang lain? Kayak kamu sama temenmu lagi nonton acara yang sama, tapi rasanya kok kayak nonton dua acara yang beda? Nah, fenomena ini tuh bukan kebetulan loh. Ini justru inti dari cara kerja pikiran kita. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya otak kita bisa menciptakan realitas yang unik buat masing-masing dari kita. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya mata kita menangkap gambar yang sama persis, tapi otak kita malah menceritakan kisah yang beda? Jawabannya, itu ada di sebuah proses yang luar biasa yang secara aktif ngebangun dunia di dalam pikiran kita, setiap detiknya. Keren kan? Oke, buat ngertiin ini, kita harus sadar dulu kalau ada perbedaan besar antara apa yang mata kita lihat sama apa yang otak kita pahami. Ini bukan proses pasif ya, ini benar-benar sebuah aktivitas yang sangat aktif dan dinamis. Nah, disinilah kuncinya. Kita bedain dulu ya antara sensasi dan persepsi. Gini, sensasi itu ibaratnya mata kita ngelihat warna merah sama bentuk bulat. Udah, gitu aja. Itu data mentah. Tapi, persepsi itu adalah pas otak kita nyimpulin, oh ini apel. Kelihatannya mateng nih. Jadi otak kita tuh secara aktif ngasih makna ke data mentah yang diterima sama indera kita. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, persepsi itu bukan cuma nerima gambar doang, tapi juga soal mengatur dan menafsirkan gambar itu biar jadi sesuatu yang berarti buat kita. Ini tuh sebuah aktivitas yang melibatkan seluruh diri kita, seluruh kepribadian kita ikut main di sini. Terus pertanyaannya, apa dong yang bikin interpretasi kita bisa beda-beda banget? Jawabannya simple, karena kita semua punya filter yang unik di dalam pikiran kita. Jadi, realitas yang kita alami itu bukan cerminan murni dari dunia luar, tapi udah disaring dulu sama berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dari luar. Coba dibayangin, ada dua orang ngelihat anjing yang sama persis. Orang pertama yang mungkin dulu pernah digigit anjing, ini kan faktor internal dari pengalaman masa lalunya ya, dia mungkin langsung lihat anjing itu sebagai ancaman, langsung waspada. Tapi orang kedua yang emang pencinta anjing, malah lihatnya sebagai teman yang lucu dan pengen ngelus-ngelus. Anjingnya sama kan? Tapi kombinasi unik dari filter internal dan eksternal inilah yang ngebentuk persepsi yang beda banget. Oke, supaya persepsi bisa terjadi, itu ada 3 syarat utamanya. Gampang kok. Pertama, jelas harus ada objeknya, ya kan? Kedua, indera kita harus berfungsi buat nangkap objek itu. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, perhatian. Coba pikirin deh, sekarang di sekitar kamu pasti ada ratusan objek, tapi kamu cuma fokus ke suara saya dan layar ini. Tanpa perhatian, stimulus sebanyak apapun cuma bakal jadi noise aja, jadi latar belakang yang kita abaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Yuk kita lihat gimana semua ini bekerja, langkah demi langkah. Gimana sih caranya sebuah stimulus dari luar sana bisa diubah jadi pengalaman yang penuh makna di dalam kepala kita? Nah, ini dia nih, bisa kita sebut sebagai peta jalan persepsi kita. Kelihatan kan alurnya? Mulai dari ada objek atau stimulus, terus diterima sama indera kita, dikirim ke otak, sampai akhirnya otak ngasih respons yang kita sebut sebagai persepsi. Yuk, kita bedah satu persatu setiap tahapannya. Jadi, proses ini tuh ada 4 tahap. Biar gampang, kita pakai contoh kamu lagi di tempat rame, terus ada yang manggil nama kamu. Pertama, menerima. Kuping kamu nangkep ribuan suara di sekitar, berisik banget. Kedua, menyeleksi. Dari semua suara itu, perhatian kamu langsung nyaring dan fokus ke satu suara yang kayaknya kenal. Ketiga, mengorganisasi. Otak kamu langsung ngelompokin gelombang suara itu jadi satu kata yang kamu kenali, nama kamu. Dan terakhir, menginterpretasi. Kamu ngasih makna, wah ada yang manggil gua nih, terus kamu nengok. Semua itu kejadiannya cepat banget dalam sekejap mata. Oke, kita udah bahas semua prosesnya, terus so what? Apa artinya ini semua buat kita? Nah ini bagian yang paling penting. Implikasinya tuh besar banget, dan jujur bisa memberdayakan kita. Ini bisa ngubah total cara kita mandang pengalaman kita sehari-hari. Dan inilah kesimpulan utamanya teman-teman. Kita itu bukan penerima pasif dari dunia. Sama sekali bukan. Setiap dari kita itu secara aktif membangun realitas kita sendiri lewat filter-filter unik yang kita punya. Makanya, 2 orang bisa ngalamin kejadian yang sama persis, tapi di dalam kepala mereka menciptakan 2 realitas yang bisa jadi beda total. Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini, setelah sadar kalau kamu adalah arsitek dari apa yang kamu lihat dan rasakan, kira-kira ada nggak hal dalam hidup kamu yang sekarang pengen kamu coba lihat dengan cara yang baru?